kalaupun beliau bersalah nantinya, maka beliau akan menanggung konsekuensi dari perbuatan beliau sendiri. Karena setiap profesi ada resikonya. Apalagi beliau seorang public figure. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Sebetulnya saya agak berat ya membahas berita ini karena Success Before 30 jarang mau membahas berita gosip. Tapi karena ini menyangkut salah satu sahabat saya, sehingga saya mau nggak mau harus sedikit membahas ya. Saya juga pertama kali mendapat berita itu kaget ya, beberapa hari yang lalu kami sesama yang bergerak di bidang pengembangan diri, entah itu psikolog, entah itu motivator, entah itu coach, entah itu konsultan. Basically kan saya entrepreneur, tapi saya kan suka di bidang pengembangan diri. Jadi otomatis saya sedikit concern atau memperhatikan masalah ini. Jadi saya kaget baru-baru ini ada seorang psikolog ya, namanya inisialnya D, yang terkena kasus pelecehan seksual terhadap klien beliau. Dan beliau dituduh sebagai psikolog gadungan, psikolog yang nggak punya ijazah dan sebagainya. Nah, semua itu masih sejak berita ini saya buat, semuanya masih belum terbukti, masih diusut. Memang capture-capture berupa foto-foto di Instagram, kemudian foto-foto korbannya, baik itu di DM sama beliau, itu pasti sedikit banyak akan mempengaruhi reputasi dari beliau, yang mana beliau sudah membangun reputasi itu cukup lama. Nah, saya di konten kali ini saya bukan mau membela siapa-siapa, saya bukan mau membela saudara D atau membela korbannya. Karena hari ini saya cuma mau melihat bahwa dari banyak pasien-pasien yang beliau sembuhkan juga jumlahnya tidak sedikit, dan tentunya banyak sekali yang juga menerima manfaat dari beliau. Tetapi juga tidak sedikit yang tidak mengalami apa-apa. Saya kira sama aja ya kalau kita ke dokter, ada dokter itu yang laris, tapi ada juga pasien yang berobat ke dokter itu juga tidak sembuh. Tapi dia mungkin sembuhnya sama orang lain atau dokter lain. Terus lantas kita menyudutkan dokter itu, wah dokter itu nggak bagus, terkenal doang tapi nggak bagus, nggak bisa. Karena mungkin kasusnya juga berbeda. Nah, saya hari ini mau mengajak netizen untuk berpikir lebih jernih dan positif. Ya, memang manusia tidak luput dari kesalahan, termasuk seorang psikolog, motivator, atau coach sekalipun. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ya, saya mau tegaskan itu. Setiap manusia pasti punya titik lemah. Ya, dan sampai konten ini saya buat, tingkat kebenarannya masih belum tahu, masih diproses di pengadilan dan sebagainya, masih prosesi. Ya, tetapi saya bukan mau tertarik untuk membahas kasus ini. Saya mau mengajak netizen itu untuk berpikir lebih positif, ya, berpikir lebih jernih. Nothing is perfect, tidak ada yang sempurna, ya. Dan saya juga mau menghimbau netizen itu untuk berpikir lebih jernih, jangan mudah berprasangka buruk, ya. Karena saya percaya saudara D ini jauh lebih banyak menyembuhkan orang daripada kamu yang ngomel-ngomel di kolom komen. Saya percaya juga saudara D ini lebih banyak mempunyai dampak bagi hidup banyak orang daripada Anda yang hari ini cuma bisa mencela, tidak pernah berkarya apa-apa. Ya, terlepas dari dia salah atau tidak, saya tidak membela beliau, tapi beliau sudah pernah berkarya. Bagaimana dengan Anda? Mudah kita memang mengata-ngatai seseorang, mudah kita mengatakan psikolog cabul lah, psikolog gadungan lah. Kata-kata negatif itu memang mudah dan enak. Kalau kita menuduh orang lain itu cepat. Apa sulit sih? Kita lihat sesuatu, lihat ini langsung kita emosional, langsung kita tulis. Ingat, Anda punya rekam dan jejak digital. Dan itu akan di track record akun Anda. Kalau Anda mudah sekali mencela dan menghujat orang lain, saya mau tanya, karya Anda itu apa? Kalaupun beliau bersalah nantinya, maka beliau akan menanggung konsekuensi dari perbuatan beliau sendiri. Karena setiap profesi ada resikonya. Apalagi beliau seorang public figure. Sebagai seorang public figure, apalagi menterapi orang dan kemudian
akhirnya terjadi sebuah pelecehan di dalam, wah itu memang kasusnya berat sekali. Itu memang beliau harus menanggung konsekuensinya kalau seandainya memang benar-benar terbukti. Tapi itu sekali lagi itu menjadi masalah beliau, bukan masalah Anda. Dan ini juga pelajaran bagi coach manapun, motivator manapun, atau public figure manapun, atau artis manapun. Jangan sesekali Anda itu melakukan sebuah kesalahan. Karena semakin tinggi posisi Anda, maka mata yang menyorot Anda jauh lebih banyak. Ketika mata yang menyorot Anda jauh lebih banyak, masalahnya nggak semua mata orang itu baik. Ada juga mata orang yang sifatnya mau menjatuhkan, iri dengan prestasi Anda. Ketika mau menjatuhkan dan iri dengan prestasi Anda, maka percayalah sama saya, suatu hari ada saja orang yang memang intinya setiap hari itu mencari kesalahan Anda. Padahal percaya sama saya, orang yang berbuat cabul setiap hari di dunia ini jumlahnya tuh jutaan. Banyak. Saya berbicara begini bukan berarti membenarkan orang berbuat cabul. Kita lihat berapa banyak guru SD yang berbuat cabul sama muridnya. Kita juga tahu berapa banyak guru agama berbuat cabul sama murid agamanya. Oh my God. Itu kan juga istilahnya orang yang diidolakan kan, tapi dia juga berbuat cabul. Bahkan kita juga baru-baru ini dihebohkan dengan berita seseorang yang menyodomi. Itu kasus yang paling banyak di London atau di mana. Saya nggak suka berita gosip, tapi saya hari ini cuma ingin mengatakan nothing is perfect. Setiap orang kalau diberikan kelebihan pasti ada kelemahan. Percaya sama saya, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi sekali lagi yang nanggung konsekuensinya adalah beliau sendiri. Masalah beliau sendiri, karir beliau sendiri, duit-duit dia sendiri, nama baik nama beliau. Apa urusannya sama Anda? Nah, hidup Anda sudah baikkah? Hidup Anda sudah oke kah menghakimi orang lain? Ataukah hari ini Anda dengan begitu mudahnya Anda hari ini menghakimi orang lain, sedangkan Anda sendiri juga nggak baik, Anda sendiri juga nggak sempurna. Ya, jadi pesan saya di video saya kali ini cuma satu, stop hari ini menghakimi orang lain, terlepas dia salah atau tidak. Salah biar dia menanggung konsekuensinya. Kalau benar Anda sendiri yang akan malu. Iya kalau malu, kalau nggak tahu malu sudah menghakimi orang, kamu salah pula. Banyak kan orang seperti itu, ya kan? Biarlah prosesi berjalan, itu urusan polisi dan pengadilan, urusan kuasa hukumnya, bukan urusan Anda. Nah, itu pesan saya. Mari dari sebuah kasus, sebuah peristiwa, kita melihat dari sudut pandang yang positif. Demikian, saya menghimbau para sahabat SP30 untuk bisa melihat sisi positif dari warna hitam, dan kita juga jangan cuma selalu melihat sisi hitam dari warna putih. Apa maksudnya? Kalau kita selalu mencari kesalahan orang lain, setitik apapun pasti ketemu. Tapi kalau kita mau mencari kebaikan orang lain, percaya banyak sekali. Demikian himbauan saya, semoga kasusnya cepat selesai. Dan kalau Anda salah, tanggunglah akibatnya, terimalah hukuman yang setimpal. Dan itu adalah pelajaran berharga bagi psikolog, coach, atau motivator, atau public figure manapun. Ya, sambil satu contoh kasus Kobe Bryant. Beliau baru saja meninggal. Kobe Bryant juga pernah melakukan kasus pelecehan seksual. Dan dia akui, istrinya support, istrinya dukung. Semua fans Lakers membenci dia. Tapi dia akhirnya memenangkan kasus itu. Memang kalaupun terbukti, tapi istrinya tetap mendukung, memegang erat tangannya. Dan akhirnya dia bisa melaluinya. Dan dia menjadi pribadi yang lebih luar biasa. Setiap orang memang punya sisi kelam dalam hidupnya. Jangan takut, segera bangkit. Begitu juga Anda yang nonton video kali ini. Apakah Anda pernah berbuat salah? Akui. Kalau pernah berbuat, jangan lari dari kenyataan. Akui. Bayar harganya. Kalau harus dipenjara, ya dipenjara. Bayar harganya. Setelah dipenjara, buktikan pada masyarakat kalau Anda adalah orang yang berani bayar harga. Misalnya Anda adalah orang yang jauh lebih hebat seperti Kobe Bryant, mengakhiri hidupnya dengan kenangan sebagai seorang legenda. Sukses selalu. Semoga konten ini bermanfaat dan memberikan sebuah refreshment atau insight baru bagi Anda semua. Salam hebat luar biasa.